Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya, untuk selalu progressing, untuk selalu meraih hal-hal yang terbaik, memberikan yang bermanfaat kepada sesama. Materi pada pagi hari ini sebagaimana yang telah kita sampaikan di elok ya, itu review tentang gelombang sebentar aja, kemudian tentang persamaan gelombang, review gelombang, superposisi gelombang. Ya. Yes. Ya. Ya, persamaan gelombang itu demikian ya. Y sama dengan A cos omega T minus P ya. Dimana ini adalah fase, kemudian ini waktu itu ya kita mendefinisikan gelombang itu dari T0-nya berapa ya. Ini T sama dengan N sampai 0 ya. Nah, N-nya berapa ya? Kemudian omega adalah 2pi per T. T ini periode komponen pasut. Ya. Misalkan S2. Nah, nanti kita bicarakan. Ini adalah amplitudo. Amplitudo ya. Jadi kalau saya tulis persamaan gelombang untuk S2, maka IS2 sama dengan amplitudo S2 kalikan cos 2pi. T-nya berapa untuk S2? Cepat. Ingat-ingat, buka catatannya. Satu, dua, tiga. Paling gampang itu diingat S2 itu. Ayo, S2, S2. Jadi saya nggak akan ngomong terus, tapi saya akan sesekali menyapa Anda atau minta bertanya. Silakan. Berapa? 12. 12, bagus ya. Ya, 12. 12. Ya. T kalikan fase. Nah, di sini ada dua hal yang tidak diketahui, yaitu fase atau kelembatan fase dan juga amplitudo. Inilah yang menjadi agenda utama kalau seseorang ingin melakukan analisis harmonik pasang surut. Ya, hanya dua itu yang untuk satu gelombang ini S2, hanya ada ini satu parameternya 1 dan 2. Lalu ini T besar ini sudah diketahui ya, predefine atau sudah dihitung oleh para ilmuwan terdahulu. S2 12 jam, K2 sekian, M2 sekian, O1 sekian, itu sudah ada. T tinggal didefinisikan tadi itu ya. T-nya mau berapa? Ya. Datamu berapa? 15 hari atau 29 hari. Itu. Gitu ya. Nah, lalu
persamaan gelombang ini, ya terkadang kita tambahkan YS2 sama dengan MSL plus AS2 cos 2pi per T kali T minus, nah, gitu ya. Kalau gelombang ini digambar, ya, maka dia ada di sumbu X seperti ini. Sumbu Y sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0. Hasilnya. Kalau ada tambahan min sea levelnya misalkan 10, ya, maka dia akan tergambar seperti ini. Ini Y sama dengan 0, ya, 0, dan 10 di sini. Sampai di sini bisa dipahami? Mohon konfirmasi. Iya, Pak. Baik, ya. Anda bisa screenshot, ya, kalau mau di screenshot silahkan. Ya, mudah-mudahan Arinda mewakili semuanya, ya. Sekarang lembar kedua. Nah, ternyata gelombang pasang surut itu banyak, ya. Di Admiralty ada berapa? 9 tadi, ya. Maksud di Admiralty itu ada 9. Sehingga karena pasut itu adalah gelombang campuran, maka Y campuran sama dengan min sea level plus I sama dengan 1 to K sama dengan AI cos omega I T plus P I, ya. Atau kalau dalam bentuk bentar, saya nggak tahu lagi. Ya, hampir habis nih baterai tablet saya. Makanya sebentar-bentar setting baterai. Oke, baik, ya. Nah, ini notasi seperti ini itu apa artinya? Yuda Sidiki Anas. Pertama ini. Apa artinya? Yuda Sidiki Anas. Oke. Theo Domingus. Theo. Ya, bantu kelas ini biar cepat. Yang saya tulis merah tadi. Ya. Oke, saya kira masih. Silakan. Ini tuh apa ya? Jadi saya harus mawas diri ya ketika saya harus berjalan cepat. Saya pastikan penumpang tidak ketinggalan. Ayo. Superposisi, ya.
Anyone want to answer? Please. Itu persamaan untuk gelombang superposisi yang terbentuk dari beberapa gelombang. Jadi maksudnya ini apa? Jadi ini sigma ini berarti apa nih? Karena terbentuk dari beberapa gelombang kemarin Pak, yang biasa itu gelombang apa ya Pak istilahnya? Gelombang tunggal. Ya, gelombang tunggal yang kan karena banyak ya Pak, superposisi kan gabungan dari beberapa gelombang tunggal. Nah, makanya itu ada sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan gelombang ke K, Pak. Oke, ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini ya. Jadi ini gelombang 1 cos 2pi T1 kalikan T minus. Nah ini kalau Anda pahami pelan-pelan bisa kok. Mungkin Anda takut duluan aja. Jadi ini saya kalau ngajar ini ya, karena ini memang bidang saya, atau saya sangat mencintai pasang surut ya. Jadi saya nggak siap pun bisa siap ya. Jadi malam saya lembur sampai jam 1 membuat materi ospis. Anda masih kuat. Oke. A, K cos 2pi per T, K minus. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan di screenshot ya. Seperti ini uraiannya ya. Seperti ini uraiannya. Uraiannya. Sampai di sini paham? Tasya diam ya. Tasya tolong diam dulu. Saya ingin yang lain. Halo. Siapa nih jawab nih? Joseph Aritama. Entah sinyal saya atau sinyalmu yang putus-putus ya. Mungkin yang lain yang agak jelas. Ada 42 orang. Mbak. Hayatna. Oke, satu lagi yang putri. Ini P3 Vina Alfi Hasanah siapa nih? Boleh memperkenalkan diri? Mahasiswa saya bukan? P3 Vina. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, ini saya lupa, saya login 2 device, yang satu lupa rename. Oke, ya baik. Oke, satu lagi. Kamu paham enggak? Sampai sini. Sampai uraian gelombang ini. Mohon Pak, ini pertanyaan ke saya atau yang lain ya Pak? Iya, ke kamu. Ya. Oke, saya. Sekalian aja ngomong. Daripada... tadi siapa namamu? Vina Pak. Vina, oke Vina ya. Ya. Sampai uraian ini paham nggak? Jadi ada sigma itu. Paham Pak. Ya, bagus ini. Oke. Yang lain mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan tadi review kuadrat kecil, review persamaan gelombang, superposisi. Oke. Nah, jadi kalau Anda menyelesaikan Admiralty, ya, Admiralty itu ada 9. Berarti akan ada ini ekspansi sampai K-nya 9, akan ada persamaan ini namanya tuh ya, tadi saya diingatkan ya. Namanya gelombang harmonik tunggal ya. Satu seperti ini nih. Ini gelombang
Ya, itu. Ya, jadi makanya gue bilang pasut itu adalah kumpulan atau penjumlahan dari gelombang-gelombang harmonik tunggal. Disebut gelombang campuran, superposisi, itu karena dia terkumpul atau merupakan penjumlahan dari banyak gelombang. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan masuk ke ini, ke step by step ini ya. Jadi saya share screen ya. Baik, ya. Oke. Nah, tadi sesuai dengan yang sudah kita diskusikan di awal, nah ini mohon jangan kacau ya, ini ada sedikit perbedaan notasi. Ini saya lupa mengupdate terus ya. Anggap saja ini A ya. A, amplitudo, ini omega-nya sama, tadi P ya, fase ini alfa. Tolong dikondisikan ya. Dan sigma I sampai K tadi, ini sampai N ya. Oke, tolong dikondisikan, mau K mau N nggak masalah. S0 ini adalah min sea level. Ya. T-nya berapa? T-nya adalah 1 sampai jumlah data. Ya. Nah, ini penjelasannya. Oke ya. Nah, ini persamaannya, ini persamaan superposisi gelombang. Ya. N gelombang, berarti sekian gelombang yang jumlahkan kalau diekspansikan, ya monoton sih. Tulis banyak, buat apa ya. Nah, kemudian ada ini, ada satu keadaan, ya bila A adalah data pengamatan. Jadi AT itu maksudnya time series ya, time series data Anda apa, misalkan si Volga atau benua dari 1 jam pertama sampai jam ke apa namanya hari ke-15 berarti berapa itu dikalikan 24 ya, atau 1 bulan. Dan ini apa namanya zeta itu adalah fungsi atau model untuk mendekati gelombang pasut yang real ya. Jadi ini data, ini model. Yang disebut model apa? Ini model ya. Ini model yang berusaha mendekati model lapangan atau model data real ya. Ini model matematis yang digunakan untuk mendekati data pasut lapangan. Ya. Nah, jika kita selisihkan, kita kurangkan, maka kita akan mendapatkan E atau residu atau error. Nah, dari sini Anda sudah mulai nyambung dengan konsep HKT. Nah, saya ingin tanya ya, Aulia Dwi, Aul. Saya ingat Aul. Iya, Pak. Ya. Bagaimana kelanjutan apa namanya atau kondisi yang diperlukan untuk solusi HKT ya. Start dari sini. Kita punya residu atau error. Bagaimana itu? Mudah-mudahan pertanyaan saya jelas ya. Ada residu, ada error. Bagaimana kondisinya agar solusinya pada terkecil? Sudah dapatkan ya? Atau apa ya? Bahasa Jawa sauni-uni inilah. Apa aja yang dalam mode apa namanya? Dalam benakmu. Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Mohon maaf. Ini kan kita di sini punya residu kan? Atau error. Nah, agar berlaku HKT itu nanti diapakan errornya ini? Kondisinya gimana?
Gimana ya? Pertanyaan saya yang salah ya? Mungkin dikoreksi, Pak. Koreksi. Oke, HKT itu gimana toh? Solusi HKT itu? Ada ide atau lupa? Lupa, Pak, jujur. Oke, baik. Ya, ya ini aja. Saya biar cepat. Silakan mau menjawab. Dilinearisasi, Pak, menggunakan Gauss. Linearisasi. Oke, itu caranya. Kondisionalnya. Jadi kan nanti akan ada perbedaan antara model dan data lapangan. Akan banyak error-error. Nah, errornya ini gimana? Solusi kuadrat kecil itu bagaimana mengkondisikan error ini? Atau residu itu? Mungkin izin menjawab, Pak. Ya, silakan Khairul. Jadi error itu di mana nilai dari model matematisnya itu sama dengan data pengamatannya, Pak. Jadi kalau misal model matematiknya dikurangi dengan data ukuran yang mana nilainya sama, maka errornya 0. Begitu, Pak. Oke, itu idealnya saya setuju ya. Tapi di solusi kuadrat kecil itu bagaimana ya? Ada data pengamatan banyak, ada parameter banyak, atau ada model. Ketika dikurangkan pasti ada residu. Residu itu mengenolkannya gimana, kan tidak bisa ya. Kayak Anda inilah di rumah kerja, Anda ada kesalahan, dia pahamnya hitung poligon, kemudian kesalahannya dibagi proporsional. Nah, kalau hitung kuadrat kecil ini bagaimana mengkondisikan residu itu? Dibagi rata, Pak. Salah, itu bukan kuadrat kecil. Ayo, ada ingat nggak? Jumlah kuadrat, lanjutkan. Pak, izin menjawab. Denny Surya, silakan. Jumlah kuadrat residu harus minimum ya, Pak? Betul. Dan ini ada di bawah sini. Tadi makanya saya scroll ya. Jawabannya ada di bawah sini ya. Jumlah kuadrat residu sama dengan 0. Jadi kalau ada misalkan ada katakanlah ada sekian ratus residu hasil pengurangan model dan data lapangan, maka bagaimana mengkondisikan residu ini jumlah kuadratnya 0. Sorry, salah. Jumlah kuadratnya minimum. Tidak bisa dinolkan ya. Ya, tidak bisa dinolkan. Tapi bagaimana mengkondisikan minimum? Nah, ketika dijumlah kuadratnya, kondisi minimum itulah solusi kuadrat terkecil. Nah, mudah-mudahan Anda ingat lagi ya. Mungkin mohon maaf kalau bahasa saya kurang familiar ya. Mungkin kalau dengan bahasanya Bu Yeni, Bu Dwi, Anda sudah paham. Karena ini memang terapan Kopassus. Nah, sekarang kita agak kompleks lagi ya. Jadi ini itu error residu dikuadratkan. Ya, bentuknya kayak gini. Jadi tolong jangan alergi dengan notasi-notasi cacing-cacing seperti ini ya. Ini namanya pengamatan model dan pengamatan dikurangkan dikuadratkan. Kemudian sigma integral ini menunjukkan apa namanya dijumlahkan ya. Sama dengan sigma ini. Ya. Nah, kemudian agar jumlah kuadrat residu itu minimum, maka turunan fungsi. Jadi ini kalau diekspansi ya, zeta t ini kalau dijembreng, kalau dimekarkan, ini kita masukkan ke sini, maka residu ini adalah sebuah fungsi. Ya, error ini adalah fungsi yang di situ mengandung parameter-parameter yang akan dipecahkan. Nah, agar solusinya kuadrat terkecil, maka jumlah kuadrat residunya minimum. Untuk minimum, maka turunannya terhadap parameter harus 0. Nah ini, 0-nya di sini. Turunan terhadap parameter harus 0. Ya. Di sini misalkan ada parameter A, B, C. 0. Inilah yang bisa membuat solusinya kuadrat terkecil. Jadi memang sederhana. Parameternya sedikit. Misalkan 9 kali 2 ya. Karena setiap gelombang mempunyai amplitudo dan fase. Berarti ada 18 parameter. Sementara Anda kalau punya data setengah bulan saja,
Berarti 24 kali 15 itu sudah ratusan. Maka bagaimana kalau solusinya ini kalau bukan kuadrat terkecil? Ya, nggak mungkin kalau yang lain ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sampai pada tahap ini prosedur HKT akan menghasilkan persamaan yang banyak seiring jumlah parameter. Nah, sekarang saya akan menguraikan ini ke HKT tanpa S0. S0 ini belakangan aja, kita buang dulu ya. Ya. Kemudian saya gunakan dua fungsi saja karena kalau sigma ini misalkan saya sampai N, maka ini tulisannya panjang banget ya, dan nggak cukup. Nah, ini saya asumsikan mempunyai dua fungsi kosinus ya, dua gelombang harmonik tunggal. Ya. S0 kita sampaikan dulu supaya kita fokus. Nah, sehingga ini saya ekspansi menjadi ini. Ya. Kemudian ingat aturan ini ya. Nah, ini agak mulai, tolong jaga konsentrasi. Ingat kaidah trigonometri cos A minus B sama dengan cos A cos B sin A sin B. Maka yang ini kita ekspansikan. Y1 itu kan konstanta ya atau parameter ya, parameter. Jadi Y1 cos ini kemudian plus Y1 sin ini sin itu ya. Nah, ini kan cos A cos B sin A sin B. Sama dengan ini Z2 cos ini cos itu, kemudian Z2 sin ini sin itu, ya kayak gini. Ya. Nah, ada clue di sini bahwa omega yang tadi sudah saya sampaikan di depan 2pi per T. 2 jelas konstanta 2. Pi itu 180 derajat. T adalah periode pasang surut ya. S2 12, K2 berapa, S2 berapa, O1 berapa, K1 berapa. Tinggal ambil. Nah, berarti itu apa? Bisa dihitung. Nah, yang tidak kita ketahui apa? Y1 yaitu amplitudo, juga ini cos fase. Ini enggak kita ketahui, maka saya berikan ini saya diliniasi dengan merah ini ya. Nah, sehingga saya sederhanakan persamaan ini. Jadi kalau di masa non-COVID, saya maju di depan kelas ini, menulis. Capek ya, makanya enak seperti ini. Nah, kita kumpulkan Y1 cos alfa, kita substitusi menjadi A1, Y1 sin alfa, maka dia adalah B1, Y2 cos alfa 2, dia 2, Z2 sin alfa 2 adalah B2. Ya. Anda bayangkan kalau Anda punya 9 komponen, maka Anda akan punya A1, B1, kemudian A2, B2 sampai A9, B9 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga persamaan di atas menjadi seperti ini ya. Ya, persamaan ini menjadi sederhana. Kita sama dengan A1 cos omega ini tetap ini B1 ini jadi B1 sin omega 1T menjadi A2 ya, kali sekian, kemudian B2 kali sekian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. One more. Satu lagi yang Oke, Khairul. Yang lain. Satu lagi. Ya, 3 orang cukup. Satu lagi. Satu lagi. Bisa, Pak. Joseph Arimatea. Oke, Joseph. Joseph itu yang orang yang gede, Joseph ya? Gimana, Pak? Joseph kamu tuh yang gede ya orangnya? Bukan ya? Iya, Pak. Oh iya. Saya ingat waktu di MM ya, dulu itu ya? Kamu ya? Dulu bantu Pak Catur, bukan? Iya. Oh iya, pakai belangkon kali ya. Kalau nggak salah ingat ya saya. Oke, mudah-mudahan sepakat, semua setuju, semua sampai sini paham
Ya, nanti materi bisa dicek lagi di Elok, sudah saya share ya. Nah, sekarang begini. Zeta ini mengandung parameter A1, A2, B1, B2 ya. Ya. Kemudian untuk bisa mengekstrak ini, menentukan ini, maka kita perlu data pasang surut yang panjang. Panjangnya minimal sesuai hitungan periode sinodik kalian kemarin ya, 15 hari. Nah, sehingga persamaan di atas ini kita karena mengandung 4 variabel, 4 parameter A1, B1, A2, B2 ya. Maka ini yang tadi persamaan residu ya, kita eksplisitkan di sini ya. Ini parameternya 4 ya. Ini persamaan residunya tadi di atas ya. Kita nyambung terus nih ya. Nah, ini F, ini zeta minus A, yang tidak lain adalah residu. Nah, ini ya, kita simpan. Oke, ya. Nah, kita ekspansi seperti ini ya. Ekspansi seperti ini. Ya. Ini kita ekspansi jadi seperti ini. Mengapa bisa jadi seperti ini? Maka lihat ini, zeta-nya. Zeta adalah inter ya, zeta-nya ini ya. Zeta Anda masukkan ke sini, dan dikurangi minus A di sini, kuadrat. Ya. Mengapa sampai jadi seperti ini? Ya karena ini ya, zeta ini sama dengan sekian, Anda masukkan, dikurangi minus A. Ini. Nah, kita punya persamaan ini ya. Saya naikkan persamaan ini. Nah, tadi untuk bisa agar solusi jumlah kuadrat residu itu minimum, maka turunan ini terhadap parameter adalah 0. Berarti saya tanya ini Vira mana? Coba lah sikit. Aisyah. Iya, Pak. Berarti turunan apa terhadap apa? Turunan F terhadap? Oh, yang NT itu, Pak. Ya, tadi kan gini. Oke, saya tarik nafas dulu ya. Saya pikir saya kecepatan ya. Jadi ini kan fungsi ya. Di sini yang parameter itu yang mana? Saya tanya itu. Yang A1, B1, Oke. A2, B2. Oke, alhamdulillah. Nah, berarti turunan persamaan ini, turunan fungsi, agar solusi jumlah kuadrat residu itu sama minimum, maka turunan apa terhadap apa? Coba sebutkan. F terhadap? F terhadap parameter. Tolong sebutkanlah. F terhadap A1, F terhadap B1, F terhadap A2, F terhadap B2. Oke, ini perlu nggak ini? Perlu tidak? Tegas. Tidak, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Ada parameter di sini nggak? Jangan pakai seperti itu, ragu-ragu. Ada parameter nggak di sini? Nggak ada parameternya, Pak. Ini apa tadi? Ini A tadi apa? Di atas apa tadi? Ingat nggak? A itu tadi apa? Residu ya, Pak. Salah. Yang lain silakan menambahkan atau membantu. Apa ini tadi A? Data pengukuran. Data pengukuran, betul. Ya, terima kasih. Jadi oke, silakan saling mengisi. Makasih Aisyah ya. Jadi di sini tidak perlu diturunkan karena di sini adalah data, ada nilainya ya. Ingat ya, nanti ada materi koefisien. Jadi yang ini bisa dihitung karena ada omega per T. T-nya pun ada 1 sampai sekian. Ini bisa dihitung.
Ini pun ada nilainya. Nah, yang kita nggak tahu A1, B1, A2, B2. Oke, kita lanjutkan. Nah, turunan F terhadap A1, maka Anda ingat turunan integral parsial ya. Jadi di sini ada kuadrat ya. Jadi ini sebuah persamaan mengandung A1. A1-nya di mana? A1-nya di sini. Maka kita fokus di sini. Jadi 2 ditendang ke depan. Kemudian ini utuh kalikan turunan ini. Apa turunan ini? Turunan F terhadap ini di suku yang ini terhadap A1 apa? Min sin omega 1 T. Apa? Tolong. Min sin omega 1 TI, Pak. Turunan cos apa? Sin ya? Min sin, Pak. Sorry. Enggak, sorry. Salah. Ini kan A1 cos sekian. Jadi yang cosnya tetap ya kan? Oh iya, Pak. Ya kan? A1-nya kan turunan dari A1 kan 1 kan? Iya, Pak. Ya, Betul, Pak. ya, di sini ya. Paham ya? Oke, jadi menyisakan cos ini di luar. Nah, silakan nanti pelajari kalkulus ya. Kemudian turunan. Jadi kalau saya seperti prosedur pemrograman, do the same procedure for the following for the remaining equation ya. Tapi saya coba teruskan. Kemudian turunan terhadap B1, maka kita fokus di sini ya. 2 kita tendang ke depan, kemudian ini utuh ya, utuh. Nah, turunan B1 sin sekian terhadap B1 adalah sin sekian, betul enggak? Nah, ini ya. Kemudian sama ya, turunan terhadap F terhadap A2 pun sama. Kita lihat A2 di sini. Jadi cos-nya keluar di sini ya. Kemudian terakhir turunan terhadap B2 adalah kita fokus B2 ini ya. Berarti sin-nya di luar sini. Ya. Saya tanya, angka 2 di sini boleh dicoret enggak? Angka 2 di sini boleh dibuang enggak? Sepertinya boleh. Boleh ya, boleh. Ya. Boleh ya. Jadi ini kita kemudian cos sekian ini dimasukkan ke sini, dikalikan ke sini. Kalikan semua. Ini juga masuk ke sini. 2 ini kalau Anda memaksakan boleh-boleh juga, tapi secara kaidah matematik 2 bisa dicoret, bisa dibuang ya. Dibuang ya. Kita perkalikan ini ya. Ini apa? Komutatif atau apa saya lupa namanya. Ya. Ada 2 di bagian depan dicoret dihilangkan bersamaan. Kemudian nah, setelah ini ya. Ya, ini sebagai contoh ya. Ini kita masukkan, kita kalikan ya. Maka A1 dia di luar kalang ya, di luar kalang ya. Karena A1 itu satu aja, satu konstanta A1. Yang ada dalam kalang ini ya, cos omega 1 T1 ditambah ini, cos omega 1 T1 ini. Hanya minggir di sini. Kemudian ini dikalikan ini ya, sehingga B1 kali sin sekian, ini ada sumasinya, atau ada penjumlahan di sini ya. Dan seterusnya, termasuk yang ini, A. A dikalikan ini ya. A dikalikan ini. Maka minus A kali cos sekian, cuma kita pindah ke ruas kanan. Jadi, yang ada nilainya, yang tidak ada variabelnya, ya, kita pindah ke ruas kanan. Ya, gitu. Maka di manakah nasib angka 2? Angka 2 bisa dicoret, silakan buktikan sendiri ya. Hal yang sama dilakukan untuk yang lainnya ya, ini. Maka jadilah ini ya. Nah, kita bisa kelompokkan dengan bentuk seperti ini ya. Ini matrik koefisien. Jadi apa kalau di HKT, Dinar Putri? Ini matrik apa?
Anissa Ul. Saya lama nggak nekuni HKT ya, juga nggak pernah ngajar HKT. Iya, Pak. Ini Cek. matrik apa ini? Matriks A. Matrik A. Iya. Matrik A itu apa istilahnya penjelasannya? Matrik desain itu matrik koefisien. Turunan persamaan. Ya. Turunan persamaan terhadap parameter. Kalau seingat ya. Oke, baik. Ya, makasih. Adakah istilah lainnya? Mungkin bisa bantu? Matrik apa nih? Selain matrik A, oke, setuju ya. Ada nggak matrik nama lainnya? Koefisien bukan? Oke, berarti sepakat. Saya juga masih menganggap itu sebagai sesuai knowledge yang dulu saya pernah dapat HKT dulu, ini matrik koefisien. Memang ini adalah koefisien yang apa namanya ini ya. Jadi di sini ini A1, B1, A2, B2 itu kita kelompokkan sebagai parameter. Nah, yang kalang di sini nih, ya, ini koefisien A11 ya, koefisien A12. Ini bisa dihitung nilainya, ya. Nah, kemudian yang sisi kanan adalah matrik pengamatan di sini. Nah, sejauh ini kita punya A, X sama dengan B atau L ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda pasti sangat familiar dengan HKT ya. Mau diapakan? Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini A11 ya, itu adalah ini. Ya, diambil dari sini nih ya. Dan seterusnya A12 dan seterusnya ya. Koefisien baris 1, 2, 3, 4. Ya. Ini saya bersyukur ya. Dulu saya mau ngetik ini lama, males sekali. Ya. Tapi ternyata barokah nih. Barokah itu berarti kenikmatannya terus banyak. Ketika saya mengajar studi 2, saya bersyukur telah pernah mengetik ini. Bayangkan kalau nggak pernah ya. Susah menjelaskan kepada kalian secara cepat. Saya nulis tadi dengan di tablet tadi, wah lama dia. Ya, itu created once, used many times, used by peoples ya. Biasa sekali dipakai setiap saat, dibaca banyak orang. Banyak orang paham, berarti saya dapat kebaikan ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini matrik koefisien. Ya. Lalu matrik yang L ini ya. L, B1, B2, B3, B4 ya. Jadi ini matrik B ini B1, B2, B3, B4 yang ini. Jadi di sini pengamatan kalikan cos sekian dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk yang sangat familiar AXL, maka kita tinggal ini ya AX sama dengan L ya, ini kan AX sama dengan L ya. Maka kita bisa bawa ke sini, kalikan transposnya ya. Ini juga ditranspuskan, kemudian dikalikan A transpos A inverse untuk menghilangkan ini. Menghilangkan sisi ini sehingga tinggal parameter saja. Nah, imbasnya kiri kanan kiri harus ini dikalikan juga. Jadi ketika tadi kita mengkalikan A transpos, kita L-nya juga kalikan A transpos. Dan dikalikan sekian, kiri sisi kanan juga kalikan sekian. Maka di sini sudah tinggal parameter sehingga ATA inverse ATL. Nah, ini kalau mau dimasukkan bobot silakan saja ya. Gitu. Nah, kalau sudah mendapatkan ini A1, B1, A2, B2, maka amplitudo dapat dihitung dengan persamaan ini ya. Akar dari A1, B1, maka Anda dapat amplitudo. Kemudian fase yaitu atau G B1 bagi A1. Fase gelombang pertama B1 bagi A1. Fase gelombang kedua B2 bagi A2. Selesai di sini. Bisa dipahami?
Iya, Pak. Ya, sehingga proses analisis harmonik ini menghasilkan amplitudo dan fase. Kayak gini jalan ceritanya ya. Yang ini saya nggak lanjutkan yang dengan S0 ya. Ya. Sekarang saya ingin tunjukkan dengan Excel. Ya. Excel. Nah, saya mempunyai data sampai berapa ini ya? Shift Control N. Oke, Shift Control apa sih? Shift Control N ya. Wah, lupa saya. 720 ya. 720 itu 1 bulan ya. Ya, 720 itu 720 dibagi 24. Oh, 30 hari ya. Nah, saya ingin mengekstrak data password ini data, ini jam, ini nomor berdasarkan 4 gelombang ya. Ini saya buat tahun kapan ya. Ini juga saya bersyukur ya sudah pernah membuat sehingga mudah berikan data tahun tanggal 1 November 93. Ini amplitudonya sorry. Pak, ini masih di Word, Pak. Oh, sorry ya. Belum ke Excel. Ya. Oke, mohon maaf. Oh iya. Ya. Pakai kontrol tablet biar kelihatan. Baik, ini saya menggunakan Excel ya. Kita sudah sampai 1 jam lebih ya. Sedikit. Nah, ini saya punya data 1 bulan ya, 1 sampai tadi 720 ya. 720 kalau bagi 24 itu 30 hari. Kemudian yang akan kita selesaikan adalah 4 komponen password yaitu 2 atau 4 ya. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Yang diselesaikan itu 2 saja, sorry, 2 saja. 4 itu nanti Anda coba sendiri. Saya selesaikan M2 dan S2. Nah, periode itu parameter yang akan kita cari atau sudah dapat, sudah ada nilainya. Sudah ada, Pak. Ada, baik Cari, ya. Pak. Hah? Siapa tadi yang cari? Sudah ada, Pak, sudah ada. Iya, dicari di buku, dibuka ya, oke ya. Nah, ini itu hasil jerih payah para peneliti ya, para ilmuwan ya. Ini sudah ada periode astronomik ya. M2 12, M2 S2 12, M2 12 lebih dikitnya. Sehingga dari sini Anda bisa tentukan kecepatan sudutnya. Tinggal ini ya, 2 kali 190 dibagi ini. Nah, itu kecepatan sudutnya. Jadi ingat, periode atau kecepatan sudut itu sudah given. Sudah diberikan, diketahui ya. Adapun amplitudo dan fase itu yang kita cari. Nah, sekarang ya, saya tulis di sini persamaan ya. Persamaan ini A11 ini saya tulis di sini ya. A11 ya. Nah, dia mengambil waktu pertama juga kecepatan sudut ini. Ya. Kemudian tinggal tik-tik aja langsung seret hitung ke bawah ya kan. Nah, Anda sudah terhitung ke bawah. Do the same thing, do the same prosedur ya. To compute the remaining A12, A13, A14, A11. Ini persis yang tadi saya berikan ya. A34, A41. Oke, ya, sampai A44. Kemudian karena ini adalah sigma, saya hitung sigmanya di atasnya ini ya. Nah, sigma sum, jadi yang wujud dari ini itu saya tulis di atas ini nilainya. Dan saya tuliskan ini yang semuanya di sini. Ya. Oke. Ya, oke. Jadi screenshot tadi materi koefisien seperti ini. Saya tinggal pindahkan aja di sini ya, pindahkan.
Ya, pindahkan. Saya pindahkan. Ya. Matrik A-nya. Kemudian matrik B-nya juga saya tinggal ini kan ya, penjumlahan dari sini ya, B1, B2, B1, B2, B3. Ini tinggal ambil di sini. Matrik ya. Kemudian A transpos A, ini saya transpuskan ya. Ingat ini tidak perkalian biasa ya, ini A transpos A, dia menggunakan ini A transpos, ini A. A transpos A-nya ini menggunakan ini ya, M multi, matrix multiplication ya. Saya kadang lupa ini. Matrix multiplication sehingga dapatnya ini ya. Caranya ini. Ketikkan rumus M multi ini, kemudian blok sel 4x4 mulai dari awal, kemudian tekan F2. Nah ini. Sudah tahu atau baru tahu ya? Kemudian sudah tahu ya? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Ya. Enak lah. Kemudian tinggal kita inverse di sini. M inverse di sini ya. Inverse-nya oke. Inverse-nya seperti itu. Ya. Kita ini aja, kita. Ya. Ini buang aja deh. Ya. Dan cek inverse. Ini biar apa namanya kita buktikan ini tidak sekedar Pak Basit ngetik ya 1 1 1 1 ya. Tapi ada rumusnya di sini ya. Ada rumusnya. Ini benar ya. Jadi kalau Anda sudah cek inverse benar, jadi mengetik matrik identitas, maka Anda sudah boleh lega lah ya. Kemudian ATL-nya ini. Nah, dari sini Anda sudah bisa, ini satunya senti ya, karena datanya masuk dalam senti. Maka Anda banyakkan ya. Nah, jelas. A1, oke, ini dalam senti betul. Ini A1, A1, B1, A2, B2. Nah, menghitung amplitudo, maka ini ya, rumusnya ini. Menghitung fasenya, degrees ya, A-tan sekian. Nah, saya tambahkan 360. Demikian juga yang amplitudo S2 dan fase 2. S2. Selesai. Selesai. Nah, bagaimana perbandingannya dengan analisis ini dengan MATLAB? Maka amplitudenya 57, ini 56. S2 29, nah mirip ya, mirip. Mirip. Mirip ya. Mirip. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, baik, kemudian paham. Saya akan copy di sini. Copy. Saya beranjak ke MATLAB ya, MATLAB. Saya akan share. Sharing aja, share screen biar kelihatan cepat. Nah, MATLAB saya nggak akan mengajari bagaimana menginstalasi atau lakukan koneksi ya. Ya. Nah, tadi saya sudah copy data tadi ya. Oh, sedikit sekali. Ya. Saya kenalkan ini dulu ya, bahwa dalam ini software T-Type ya. Jadi ada subroutine atau ada script namanya T-Type ya.
seperti ini saya ini program ini namanya dtype, dijalankan dalam MATLAB ya. Dijalankan dalam MATLAB. Ini kurang bagus ya representasinya. Jadi dia bisa ya. Nah, programnya di sini ya. Ini type ini core-nya di sini. Dia memerlukan data elevasi, memerlukan interval, memerlukan waktu awal, memerlukan data lintang pengamatan, kemudian ini ada tambahan parameter ya. Ikuti saja. Nah, saya akan plot datanya, data password-nya betapa jeleknya ya. Betapa jeleknya. Nah, data password yang jelek segini itu bisa apa namanya dipecahkan ya. Ya, ini ada kosong, ada lonjakan, itu bisa dikerjakan dengan dtype. Coba saya coba ini lagi apa namanya? Copy. Mungkin saya ini aja saya simpan di dalam file save as ya. Stop. Ya. Balik ke sini. Nah, sama dengan load data password error. MATLAB works. Data password ini ya. Excel ya. Atau kita menggunakan ini aja dulu ya. A sama dengan data di Pulau Somlaki ya. Ini ya. Plot. Seperti ini ya. Plot. Nah, ini datanya berapa lama ini Anda bisa lihat di sini. 42 cukup panjang datanya ya. Nah, ketika saya lakukan ini proses analisis harmonik password seperti ini, maka menghasilkan list komponen ya. Jadi inisi levelnya datanya sekian panjangnya, inisi levelnya 3,93, tidak ada tren, kemudian ini ambil dulu kan fasenya M2 mana M2 ini L2 sebentar. Ya. Oke, kita coba ini sebentar. Saya pakai data yang tadi aja.
Oke, saya share lagi. Ya. Jadi data tadi sudah saya ini ya, saya panggil di sini. Saya ulangi aja. Clear all. Ini nah, plot ini data yang tadi kita plot. Nah, ini data password-nya ya. Data password-nya. Kemudian T-type. Nah, di sini amplitudonya kita lihat di sini ya. Hasil hitungan dengan Excel dan dengan apa tadi dengan T-type. M2 S2. M2-nya 56,75 amplitudonya di sini 57, beda-beda dikit ya. S2 S2-nya 29 di sini 29 sekian bersama. Nah, inilah ujung dari analisis harmonik pasang surut. Ya. Tadi uraiannya sudah, kemudian step by step di Excel seperti ini, kemudian praktisnya menggunakan T-type atau menggunakan SLPR atau menggunakan sumber-sumber lainnya. Ya, silakan diberi kebebasan. Kemudian, nah, ini agak susah ya. Jadi analisis harmonik menggunakan discrete Fourier transform. Nah, saya nggak akan jelaskan teorinya karena juga teori susah ya. Ya, saya juga dulu mana nih belajarnya. Karena memang matematika kita kurang ya. Kalau untuk ke sini, untuk ke sains. Makanya dulu ketika saya S2 di ITB, saya kena matrikulasi. Ketika masuk ke jurusan MIPA di sana, oceanografi itu kan masuk MIPA. Saya dikena matrikulasi, matematika, Fismat, wah itu luar biasa ya. Ya. Nah, di sini Fourier analisis ya. Ini sejarahnya, ya. Kemudian sama ini penjumlahan gelombang menjadi gelombang campuran, atau justru dari gelombang campuran diuraikan tadi. Kemudian ada teori spektral. Ya. Nah, ini tambah ini jadi inilah kurang lebih ya. Ini ya. Kemudian ada Fourier series. Fourier series ya. Ini makna fisiknya susah. Jadi intinya data pasang surut ya, data pasang surut yang time series ya dari jam pertama sampai jam terakhir dalam rentang 1 bulan atau setengah bulan itu ditransformasi ke domain frekuensi. Domain frekuensi. Ya. Tadi kan domain waktu, ditransformasi ke domain frekuensi sehingga akan ada muncul ini koefisien A dan B ya. Direct Fourier lah, Fourier transform. Nah, itu di sini ada sebenarnya kembali ke cosinus juga sih. Ya, A ada B sebagainya. Saya nggak akan jelaskan ini juga susah karena ya. Nah, kemudian ini ada sedikit penjelasan, ada sinyal analog dan sinyal real. Nah, real analog itu continuous in time and frequency. Ya. Kemudian real sinyal itu ini apa? Sekarang pasang surut itu kan continuous ya. Dan real sinyal itu kalau dipotong bulan ini bulan itu, tanggal awal tanggal akhir. Nah, seperti ini analog to discrete. Jadi ada sinyal terus ya, kemudian dipotong, didiskretkan jadi kayak gini. Kemudian DFT-nya seperti ini. Discrete Fourier transform dari sinyal yang continue dipotong jadi discrete dengan batasan waktu. Sama fungsinya A cos B sin. Ada cosinus cosinus. Kemudian nah ini saya nggak mau gubris ya, pokoknya seperti ini. Kemudian nah yang penting itu ini ya. Program dalam MATLAB itu ya. Ya ini lumayan ya.
Saya sudah membimbing skripsi mahasiswa menggunakan ini, Anda bisa cari. Nah, dia bisa menguraikan, jadi ada data pasang surut masuk dengan ini, dia akan bisa uraikan menjadi gelombang-gelombang harmonik tunggal. Ya. Itu. Ada lagi namanya wavelet. Itu susah lagi ya. Silakan kalau berminat. Sampai di sini saya kira